Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kali ini saya mengajak teman-teman untuk mengenal insektisidanya ya teman-teman, atau pemberantas hama yang saya pakai kemarin. Sebelumnya saya mengenalkan ke teman-teman untuk fungisidanya, yaitu Gandasil daun ya. Sekarang saya mengajak untuk mengenal yang namanya Abasel ya, yaitu pemberantas hama atau insektisida yang saya pakai kemarin. Semoga bermanfaat ya teman-teman informasi ini. Untuk supaya tanaman kita subur, tanaman kita bagus dan terjaga dari hama ya teman-teman, selain kita harus memberikan pupuk yang cukup, pengairan yang cukup, kita juga harus sensitif terhadap kondisi daripada kesuburan yang berhubungan dengan daun, dahan, dan termasuk kondisi akarnya ya teman-teman. Tanaman bisa terlihat bagus dan subur, itu bisa kita lihat dari penampilan fisiknya secara sederhana ya. Tidak sulit kok teman-teman, kita lihat aja misalnya ini ada tanaman tembakau ya yang ada di daerah saya, itu kelihatan subur sekali, daunnya lebar-lebar dan warnanya begitu cerah ya. Ini dikarenakan emang perawatannya bagus ya. Baik ya teman-teman, untuk selanjutnya seperti yang saya bilang, ini adalah insektisida atau pemberantas hama Abasel ya. Ini Abasel ini emang salah satu contoh insektisida, tapi ini saya pakai kemarin ya waktu saya menyemprot tanaman di kebun, dan hasilnya alhamdulillah reaksinya cukup bagus ya. Ulat dan hama lainnya bisa teratasi. Ini untuk lebih jelasnya ya teman-teman, Abasel ini memiliki beberapa keunggulannya, ini bisa teman-teman baca ya. Salah satunya adalah memiliki daya yang sangat bagus ya, luas sekali terhadap pengendalian hama, dan juga lain-lain ya, terutama setelah hujan ya, bisa menggunakan insektisida ini. Nah, bila kita lihat lebih dekat lagi, Abasel ini kan berbentuknya cair ya teman-teman, cair ini teh. Rata-rata untuk insektisida itu berbentuk cair ya. Ini hamanya bisa terlihat ada di depan teman-teman. Untuk mudahnya bisa melihat ada 3 gambar ya, ada lalat, terus ada ulat. Ini ulat ini ya, ulat gelayak yang menyebabkan trip atau daunnya melipat ya. Tapi bila kita lihat lebih dekat lagi, ini macam-macam ya. Untuk tanaman ini bisa juga untuk worm, tadi saya sebutkan untuk ulat gelayak dan lain-lainnya. Tapi secara umum untuk Abasel ini bisa digunakan untuk tanaman apa saja sesuai dengan dosisnya ya. Bahan aktifnya abamectin ya teman-teman, abamectin 18 gram per liter. Ini banyak digunakan di dunia pertanian dan juga di dunia tanam menanam ya. Misalnya ada palawija, ini banyak menggunakan insektisida yang berbahan aktif abamectin, dalam hal ini Abasel ya. Dan juga banyak juga ya merek-merek yang lainnya teman-teman. Kalau teman-teman pergi ke toko pupuk, ke kios pupuk, itu banyak banget ya nama-nama yang lainnya. Tapi tidak masalah ya, sama aja, kita bisa menggunakan yang mana aja. Nah, ini untuk Abasel ini ada contoh-contoh tanaman yang bisa digunakannya ya, dan kegunaannya misalnya untuk tanaman bawang merah ini ada berapa ya, ada banyak ya teman-teman. Tadi ya yang tembakau ya. Ini untuk tembakau ini untuk kutu daun dan penggerek batang, itu nama hamanya ya teman-teman. Atau untuk bawang merah misalnya hama trip itu biasanya dia sangat rentan atau mudah sekali
menghinggapi ke tanaman kita ya. Ada yang daunnya keriput, memutar ujung-ujungnya kering ya. Ini selanjutnya kita bisa melihat di belakangnya, di belakang botolnya itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya teman-teman. Seperti biasa, karena ini adalah insektisida yang bersifat racun, dalam penggunaannya kita harus lebih banyak hati-hati ya teman-teman. Dari mulai misalnya dalam hal pemakaiannya, terus gejala-gejala kalau ada keracunan, peringatan bahaya lain, itu emang kita harus perhatikan ya teman-teman, karena ini penting sekali untuk kesehatan kita. Kebetulan di kios saya juga kan jualan insektisida ya teman-teman. Saya juga selalu berusaha untuk menjaga kondisi saya supaya emang aman ya, meskipun menjual insektisida ya teman-teman. Nah, ini untuk selanjutnya, ini adalah petunjuk penggunaan atau dosisnya ya teman-teman. Kalau di sini emang untuk padi dan sawah dan bawang merah ya teman-teman, tapi sebenarnya ini bisa digunakan untuk tanaman-tanaman yang lainnya. Tidak masalah ya teman-teman, ini untuk tanaman yang lainnya, tinggal dosisnya diatur saja. Nah, ini ada di sini kan dosisnya, kurang jelas ya teman-teman ya. Ini kebetulan ini saya ambil botol yang paling kecil nih, abaselnya. Karena yang agak besar itu habis, jadi tanamannya agak kecil. Tapi nanti ini sebentar lagi saya tunjukkan ya. Nah, ini untuk dosisnya ya teman-teman. Misalnya tadi tembakau ya, untuk daun dan penggering pucuk itu digunakan maksimal ya 0,75 mili per liter. Artinya 0,75 mili abasel per 1 liter air ya, itu kita gunakan ya. Dan juga yang lainnya ya, itu ada disebutkan di sana. Nah, ini untuk contohnya ini sudah saya sharing di video sebelumnya. Untuk ini alat seperti yang 5 liter ya teman-teman. Nah, untuk alat seperti yang 5 liter ini kita nggak usah terlalu banyak, kan tadi udah dibilang 0,75 ya teman-teman. 0,75 tinggal kita kalikan 5 aja ya. 5 aja itu sekitar antara 35 sampai 40 mili. 35 sampai 40 mili per 5 liter ya teman-teman. Ini artinya ini dalam pemakaian maksimum, tapi untuk pemakaian yang sederhana, yang sedang, kita cukup menggunakannya setengah tutup botol itu perkiraan itu sekitar 15 mili aja teman-teman ya, tidak usah terlalu banyak kalau untuk penjagaan aja. Kecuali kalau hamanya sudah parah ya, kita bisa menggunakan dosis yang paling maksimum. Nah, demikiannya teman-teman untuk sharingnya. Bila ada pertanyaan silahkan bisa di-share di kolom komentar ya teman-teman, atau kalau ada masukan silahkan juga di-share di kolom komentar. Mari kita berbagi ilmu ya teman-teman, berbagi informasi yang bermanfaat. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih ya teman-teman, dan sampai jumpa lagi di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.